Chen Xiang dapat merasakan bahwa bola cahaya di depannya melepaskan aura yang sangat murni dan memiliki bau manis yang samar yang membuat orang tidak bisa menahan napas. Apakah ini bahan utama untuk memurnikan pure elemental Golden Pill, buah unsur murni? Chen Xiang sedikit terkejut, dan sangat senang, bahan ini sangat langka bahkan 10.000 tahun yang lalu, dan dari 4 master formasi, dia mengetahui bahwa yang dimiliki kebun obat Divine Martial Palace sudah habis. Ketika Chen Xiang hendak masuk, Long Sui tiba-tiba berkata, "Tunggu, jenis energi ini bukan sesuatu yang bisa dilepaskan buah, memang, jenis energi ini adalah sesuatu yang bahkan setan jahat dekat dengan ranah nirwana tidak mampu menanggungnya, dan itu jelas tidak sederhana," kata Bai Youyu. Chen Xiang hanya melangkah selangkah dan berhenti dia tidak dapat melihat pohon buah elemental murni, karena ditutupi oleh cahaya keemasan, dan di dalam cahaya keemasan ini, ada energi yang Chen Xiang kenal. Menekan iblis Yuan Qi, mengapa ada menekan iblis Yuan Qi di sini? Chen Xiang berkata dengan heran, dan dia sekarang mengerti mengapa iblis jahat tidak dapat mendekatinya. Itu memang penekan setan Yuan Qi, tapi ini berbeda darimu. Jenis penekan setan Yuan Qi ini lebih kuat, tapi itu hanya bisa bersinar dan sepertinya mereka bukan aura orang lain di sini. Kata Long Sui. Karena itu menekan iblis Yuan Qi, Chen Xiang tidak akan takut, dia membiarkan manusia serigala menunggunya, dan melangkah masuk. Setelah memasuki wilayah yang ditutupi oleh cahaya keemasan, ia melihat pohon setinggi 3 meter, yang memiliki daun putih di atasnya, dan sekitar 50 buah unsur murni emas. Pil emas unsur murni memiliki 2 bahan utama yang merupakan unsur pohon murni daun dan buah-buahan, dan sekarang Chen Xiang sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Tetapi dia tidak segera memetiknya, dan mulai mencari objek yang melepaskan cahaya keemasan, karena jelas, itu tidak berasal dari pohon buah unsur murni. Dan segera dia menemukan bahwa cahaya datang dari air, Chen Xiang mendekatinya, dan melihat cermin perunggu dengan pegangan tergeletak di dalam genangan air. Setelah dia mengambil cermin ini, dia tiba-tiba merasakan ledakan iblis penekan Yuan Qi mengalir ke dalam tubuhnya, yang membiarkan tubuhnya memancarkan semburan cahaya keemasan, yang memaksa manusia serigala bersembunyi di balik batu dan menghindari disentuh oleh cahaya ini. Setelah Chen Xiang menyatu dengan iblis penekan Yuan Qi di dalam cermin, ia menemukan bahwa tubuh emas iblis penekannya menjadi lebih kuat, dan iblis penekannya Yuan Qi juga berubah dan menjadi lebih kuat. Chen Xiang buru-buru mencelupkan setetes darahnya di cermin dan menjadi tuannya. Cermin itu disebut Suppressing Devil Mirror. Orang-orang yang mengembangkan seni iblis penindas dapat digunakan untuk melepaskan ledakan yang sangat ganas dari penindasan setan Yuan Qi untuk berurusan dengan setan. Chen Xiang sangat gembira setelah mendapatkan cermin ini. Harus diketahui bahwa bahkan tanpa pemilik cermin ini dapat melepaskan iblis penekan Yuan Qi yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh iblis tingkat raja, apalagi sekarang ia memiliki pemilik. Dan dia sangat bingung mengapa cermin seperti itu akan muncul di sini. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan menggunakannya untuk menghadapi iblis tingkat raja dan menguji kekuatannya. Setelah cahaya keemasan menghilang, manusia serigala diam-diam memandangi pohon itu. Meskipun dia hidup lama di sini, tapi ini pertama kalinya dia melihat pohon unsur murni, dan dia bahkan lebih takut pada kekuatan Chen Xiang sekarang, karena dia dapat dengan mudah berurusan dengan tempat ini yang bahkan Raja Iblis tidak berdaya melawan. Chen Xiang mulai memetik buah-buahan unsur murni, dan setelah dia mengambil 30 dari mereka, Long Sui buru-buru berkata, ada seseorang yang mendekat, seorang seniman bela diri ranah roh yang kuat, dia mungkin murid Wang Quan. Manusia serigala juga merasakannya dan anehnya berteriak, "Tuan, ada seseorang yang mendekat." Sekarang Chen Xiang merasakan auranya, dia sudah melihat murid-murid Wang Quan dan dia akrab dengan aura mereka. "Cepat datang ke sisiku," teriak Chen Xiang, dan setelah mendengarnya, manusia serigala segera melompat ke sisinya. Manusia serigala ini bisa menebak alasan mengapa manusia datang ke alam misterius ini adalah untuk mengumpulkan hati setan, yang mengapa dia dalam bahaya, karena dia percaya bahwa manusia semua akan sangat kuat seperti Chen Xiang, dan jika dia tidak menjadi budak Chen Xiang, maka bahkan jika Chen Xiang tidak mengambil hatinya, dia akan dibunuh oleh manusia lain. Tepat setelah manusia serigala datang ke Chen Xiang, seorang pria tampan mengenakan kain biru dan memegang pedang yang berharga dengan santai datang, matanya yang nakal menatap Chen Xiang kemudian manusia serigala di sampingnya, yang membuatnya berkerut, kemudian terakhir melihat pure Elemental Tree di belakang Chen Xiang. Chen Xiang, Anda berpihak pada setan jahat, jika ini menyebar, apa yang akan orang pikirkan tentang Anda? Dengus. Ketika pria itu berbicara, matanya dipenuhi dengan keserakahan dan nadanya sangat sombong. Chen Xiang dengan dingin tersenyum dan berkata, "Wan Xuan, buka matamu dan perhatikan baik-baik,
dia budakku, dan bagiku untuk dapat memperbudak iblis jahat yang memiliki hati iblis adalah masalah yang sangat mulia. Pria sombong ini disebut Wan Xuan, dan dia salah satu murid Wang Quan. Wan Xuan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Chen Xiang, setelah melihat iblis jahat yang memiliki hati iblis dan pohon yang tak ternilai, bagaimana ia tidak bisa tergoda, terutama buah-buah emas indah yang menggoda dia untuk menggigitnya. Saya ingat Penatua Ding mengatakan bahwa jika saya menghadapi situasi seperti itu, saya harus menggunakan cara paling kuno untuk menyelesaikannya. Wan Xuan berkata dengan sinis, cara yang paling kuno adalah bertarung, dan siapa yang menang akan mengambil segalanya. Chen Xiang mengutuknya dalam pikirannya, dan dia membalik tangannya dan dengan kuat mencengkeram pohon elemental murni di belakangnya, dan menarik seluruh pohon beserta akarnya keluar dan dengan cepat menyimpannya di dalam cincinnya, dan menyerahkannya kepada Sume Yao dan Bai Youyu. Pemetikan yang kasar dapat membuat pohon itu mati, tetapi Chen Xiang tidak peduli karena ia memiliki air liur naga emas dan ia dapat menggunakan biji buah unsur murni untuk menanamnya, dan selama ia memiliki cukup waktu ia dapat memiliki pohon sebanyak dia ingin. Chen Xiang, kamu. Wan Xuan sangat marah, dan menatap tajam pada werewolf, dan mengirim telapak tangan yang berisi Golden Lightning Truki ke arahnya, yang membuat beberapa so terdengar. Melihat manusia serigala akan segera dibunuh, Chen Xiang mendengus, dan Truki yang tak terlihat meringkuk di sekitar tubuhnya dan mulai memutarnya dan menarik telapak tangan yang terkondensasi oleh petir emas Truki ke arahnya. Ketika itu menghantamnya, Chen Xiang menggunakan Tai Chi Subduing Dragon Divine Art untuk melarutkan kekuatan telapak tangan dan aman dan sehat. Chen Xiang, kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Tidak akan ada orang yang tahu jika aku membunuhmu di sini. Wan Xuan sudah marah dan memiliki pemikiran untuk membunuhnya, tetapi dia tahu bahwa Chen Xiang tidak sesederhana itu, dan dia khawatir setelah membunuhnya, dia akan sangat terluka. Chen Xiang dengan dingin berkata, jujur, sejak Anda tiba di sini, di mataku, kau sudah mati, kau murid Wang Quan, dan sejak dulu aku ingin sekali membunuh satu atau dua muridnya. Warna kulit Wan Xuan berubah, dan dengan keras berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan, meskipun kamu pernah membunuh seniman bela diri keturunan garis keturunan dari Raja Benua kita, tetapi seniman bela diri garis keturunan memiliki berbagai nilai, dan orang-orang yang kau bunuh hanyalah sampah di mataku, dan aib seniman bela diri keturunan garis keturunan. Wan Xuan adalah orang keempat yang masuk, dan dia masuk lebih awal dari Chen Xiang sehari, dan kekuatannya tidak lemah, jadi Chen Xiang berpikir dia seharusnya mendapatkan banyak perapian setan dan dengan membunuhnya dia bisa mendapatkannya dan menyelamatkan waktu. Dan Wan Xuan cemburu pada Chen Xiang karena dia berhasil memperbudak iblis jahat, dia sudah mencoba ini, tetapi semua iblis jahat yang ditemuinya tidak mau tunduk sehingga dia hanya bisa membunuh mereka. Jika dia memiliki iblis jahat yang kuat seperti Chen Xiang, maka perjalanannya di alam misterius akan menjadi lebih mudah. Chen Xiang, jujur saja, tidak mungkin bagimu untuk memasuki final, Tuan kami hanya memiliki 4 pemain pengganti, dan dia bersedia mengambil Good Fortune Fruit hanya untuk membiarkan kita bersaing untuk itu, dan kecuali kita, tidak akan ada siapapun bisa masuk ke final. Wan Xuan dengan bangga tersenyum dan berkata, dia melambaikan pedangnya dan cahaya pedangnya berisi ki yang kuat yang ditembakkan ke arah Chen Xiang. Chen Xiang buru-buru menyingkirkan kepalanya, tapi ki yang kuat masih melesat di wajahnya dan meninggalkan goresan berdarah di atasnya. Dan melanjutkan dan memotong sebagian rambutnya. Setelah menyaksikan kekuatan Wan Xuan, corak Chen Xiang menjadi kuburan. Wan Xuan ini lebih kuat dari 2 seniman bela diri keturunan garis keturunan yang dia temui sebelumnya, dan meskipun dia adalah yang termuda dari 4 murid Wang Quan, tetapi semua muridnya memiliki kultivasi yang dalam dan secara kasar cocok. Kekuatan? Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan mereka bersaing satu sama lain, dan kompetisi juga akan memutuskan yang mana dari 4 pemindahan yang akan mendapatkan warisan Wang Quan. Apa yang kamu maksud adalah bahwa Wang Quan telah memberi kamu cukup hati iblis sebelum masuk. Chen Xiang tersenyum. Wan Xuan tertawa keras, dan melambaikan pedangnya dan memotong serangan yang mengandung jumlah ki yang mengerikan. Ki sejati di tubuhnya setelah melewati tangannya dan meledak dari pedang berharganya menjadi lebih kuat dan Chen Xiang merasakan bahaya yang luar biasa dari itu. Itu benar, kita berempat pasti akan memasuki final, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk menghalangi kita dari bersaing untuk posisi nomor 1. Wan Xuan tersenyum menjadi lebih puas setelah melihat Chen Xiang bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangannya seperti orang tua tikus. Chen Xiang, Anda harus menggunakan kekuatan naga Anda, meskipun tuanku sering mengatakan bahwa kekuatan naga dapat mengalahkan seniman bela diri keturunan berdarah, tapi aku tidak percaya padanya. Wan Xuan mengerutkan kening, dan menggenggam pedangnya yang mulai bersinar terang dengan kedua tangan,
dan langsung memotong ke arah Chen Xiang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan seperti jaring yang diselimuti Chen Xiang. Dikelilingi oleh jaring cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong rute melarikan diri Chen Xiang, Wan Xuan tertawa terbahak-bahak karena dia berpikir bahwa berurusan dengan Chen Xiang terlalu mudah di bawah jaring cahaya pedang. Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi kabut, dia menggunakan teknik cermin air, jika dia selema ini untuk mudah dikalahkan, dia sudah lama akan tersingkir. Wan Xuan terkejut, dan dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat meretas, dan dalam sekejap, pedang Qi melesat ke sekeliling, dan aura gagah berani yang dimiliki seniman bela diri garis keturunan meledak dengan serangan ini yang dipenuhi dengan aura kehancuran yang mengguncang ruang sekitarnya, dan membelah tanah terpisah. Sial, Chen Xiang memblokir serangan menakutkan yang mampu membelah gunung terbuka, dan dia bahkan dengan mudah melakukannya, dan dengan lembut membatalkan sisa kekuatannya. Kamu tidak pantas kalau aku menggunakan kekuatan naga. Dan itu memalukan untuk menggunakan kekuatan suci untuk berurusan denganmu, kata Chen Xiang dengan acuh tak acuh, dan memukul dengan telapak tangannya ke Wan Xuan, tidak memberinya cukup waktu untuk menggunakan pedangnya dan dia hanya bisa menghadapinya dengan telapak tangannya. Dan meskipun Wang Xuan memukul dengan telapak tangannya tanpa persiapan, tetapi serangannya sangat kuat, dan itu diisi dengan energi tak terlihat yang membentuk gelombang Qi yang kuat yang memungkinkan Chen Xiang merasakan energi panas menyusup ke tubuhnya sebelum bahkan menyentuhnya, dan ini energi dominan dan tirani mencoba meledak setelah memasuki meridiannya, tetapi dengan cepat ditekan olehnya. Haha, apakah Anda merasakan kekuatan saya? Wan Xuan tertawa keras sebelum meraih giginya dan meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Tidak ada gelombang energi ketika telapak tangan mereka bertabrakan, seperti jika mereka adalah anak-anak kecil yang menyatukan telapak tangan mereka, yang berada di luar harapan Wan Xuan, karena ia berpikir bahwa Chen Xiang akan dipaksa untuk mundur dan kehilangan setidaknya satu dari tangannya lengan, dan pohon-pohon di sekitarnya juga harus dihancurkan oleh letusan Qi-nya. Hehe, kita akan melihat siapa yang akhirnya tertawa, setelah menarik telapak tangannya, mengayunkannya dengan ringan untuk melarutkan sisa kekuatan Wan Xuan. Chen Xiang mundur beberapa langkah, dan Wan Xuan buru-buru mencoba memegang pedangnya untuk menyerang, tetapi ketika mengangkat pedangnya dia menemukan ada sesuatu yang salah. Kulit Wan Xuan tiba-tiba berubah, dan ketakutan berteriak, "Apa yang kamu buat di tanganku? Kenapa seperti ini? Tulang lengan saya, di mana itu?" Mentransformasi palem iblis tulang. Ketika Chen Xiang menghubungi telapak tangannya, dia menggunakan kekuatannya untuk menampilkan serangan lembut tulang terlarut ini. Dia mulai mempersiapkan serangan ini ketika dia menghindari pedang Wan Xuan Qi, dan membuat kesempatan untuk menyentuh telapak tangannya, dan dia berhasil dan melarutkan seluruh tulang lengan Wan Xuan. Dan meskipun Chen Xiang tidak sering menggunakannya dalam pertempuran, tapi dia selalu berlatih, dan setelah dia memasuki dunia ekstrim, palem tulang setan transformasi ini menjadi lebih kejam dan dia sudah dapat dengan diam-diam melarutkan tulang-tulang lawannya, tanpa mereka merasakan rasa sakit. Chen Xiang tidak berani menggunakan keterampilan iblis ini di depan orang-orang, karena keterampilan bela diri itu sampai batas tertentu sangat jahat, dan itu dapat dengan mudah digunakan oleh orang lain sebagai alasan untuk membuat masalah baginya. Wan Xuan dilanda teror, meskipun dia menjalani pelatihan kejam, tapi ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan dia biasanya dalam posisi menyendiri di samping usianya yang masih muda, dan tidak stabil dan tenang seperti Chen Xiang. Diketahui bahwa Chen Xiang terus-menerus berjuang di tepi kematian, dan mengalami banyak penggilingan, yang membuatnya matang lebih awal dan menjadi tenang dan tenang. Chen Xiang. Aku akan meretasmu menjadi berkeping-keping. Wan Xuan seolah-olah dia menjadi gila memegang pedangnya dan bergegas menuju Chen Xiang, tetapi lengannya tidak memiliki tulang, dan dia tidak dapat mengendalikannya, tetapi kemarahan dan ketakutannya membuatnya kehilangan semua rasionalitas. Jika Chen Xiang mengalami hal seperti itu, dia akan mencoba untuk bertahan hidup, dan tidak terburu-buru masuk dan keluar semua. Melihat bahwa Wan Xuan diliputi oleh kemarahan, Chen Xiang tahu bahwa ia mencapai apa yang diinginkannya. Melihat Wan Xuan bergegas masuk dan meretasnya, ia dengan tenang melambaikan pedangnya dan memblokir serangannya, dan menggunakan Tai Chi Subduing Dragon Divine Art mendalam mengendalikan kekuatan untuk membangkitkan daya tarik yang sangat besar dan dengan kuat mengikat pedang Wan Xuan ke pedangnya. Dan pada saat seperti itu, Chen Xiang menatap dada Wan Xuan dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah dan dua sinar lampu merah tiba-tiba melesat keluar dari matanya dan menusuk tubuh Wan Xuan. Mata setan jantung penetrasi. Ini juga salah satu keterampilan iblis kebanggas Bai Youyu. Chen Xiang terus-menerus menggunakannya, dan tidak hanya menembus hatinya, tetapi juga menggunakan sinar cahaya iblis yang menakutkan ini untuk menembus dantian dan tempat vital lainnya di tubuhnya. Ah Chen Xiang, kamu sialan,
Aku mengutuk kamu untuk mati seperti anjing. Tubuh Wan Xuan terus mengalami serangan fatal, dan dantiannya menderita kerusakan parah dan dia kehilangan semua kekuatannya dan berlutut, mengalami rasa sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Vitalitas Wan Xuan sangat ulet dan dalam kondisi seperti itu dia tiba-tiba masih tidak mati. Chen Xiang mengambil pedangnya dan cincin penyimpanannya dan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Kekuatanmu tidak buruk, jika aku ingin mengalahkanmu dengan jujur, itu akan sangat melelahkan, tapi sekarang. Haha, sejak Chen Xiang melewati kompetisi poin. Wang Quan memaksa murid-muridnya untuk mempelajari Chen Xiang di berbagai kompetisi, dan memeriksa berbagai materi tentang dia, oleh karena itu mereka pikir mereka tahu segalanya tentang dia, dan Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang mereka, yang akan membuat mereka menempati keuntungan besar menghadapnya. Chen Xiang berpartisipasi dalam banyak kompetisi publik dan bahkan anak-anak tahu keterampilan apa yang sering ia gunakan, tetapi ia jarang menggunakan keterampilan iblis dalam kompetisi publik seperti itu. Terutama keterampilan seperti Penetrating Heart Devil Eye dan Transforming Bone Devil Palm, dan bahkan Ice Spirit Devil Aura hanya menggunakannya sekali secara sembunyi-sembunyi, dan itu tidak dikenali oleh para Tycoon yang menyaksikannya. Hanya ketika dia menggunakan keterampilan iblisnya dia benar-benar akan dianggap menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, keterampilan iblisnya sulit dijaga, dan dia selalu menyembunyikannya jika tidak, dia tidak akan dapat mengalahkan Wan Xuan dengan mudah, dan itu adalah Bai Youyu yang membuatnya menyembunyikan mereka. Bahkan Huang Jintian tidak tahu bahwa Chen Xiang memiliki keterampilan setan seperti itu, jadi sudah jelas bahwa Wan Xuan tidak tahu, dan di alam iblis-iblis ini ia dapat dengan tidak bijaksana menggunakannya karena tidak ada orang di sekitar. Melegakan, tidak akan ada orang yang tahu bahwa kamu dibunuh olehku, haha. Chen Xiang tertawa ringan dan mengangkat pedangnya dan memotong kepala Wan Xuan, murid termuda Wang Quan, seorang seniman bela diri garis keturunan yang luar biasa seperti ini dibunuh oleh Chen Xiang. Sampai Wan Xuan sebelum pintu kematian, apakah dia mengerti mengapa Chen Xiang tidak menggunakan kekuatan naga untuk menanganinya? Itu karena dia tidak perlu menggunakannya, dan dia juga mengerti bahwa sejak awal Chen Xiang berencana menentangnya. Dia benar-benar memiliki banyak hati iblis, dia tiba-tiba memiliki 51 dari mereka. Chen Xiang sangat terkejut. Alam iblis ini dikendalikan oleh Istana Bela Diri Ilahi, dan selama seorang prajurit alam nirvana masuk, dia bisa mendapatkan perapian setan sebanyak yang dia inginkan. Dia punya banyak. Sepertinya Wang Quan melakukan ujian untuk menjamin bahwa keempat muridnya memasuki final, tetapi dia tidak akan berharap tindakannya akan menyebabkan kematian salah satu muridnya, Long Sui berkata sambil tersenyum. Chen Xiang menyerahkan hati iblis ini kepada Su Meiyao dan Bai Youyu, dan membuat mereka mencari cara untuk membiarkan hati iblis ini tampak berbeda. Jika Wang Quan mengenali hati iblis ini, maka dia akan mengalami masalah, karena masalah dia membunuh Wan Xuan tidak boleh ditemukan. Dia secara alami tidak khawatir bahwa manusia serigala akan menjualnya, karena dia memiliki selusin cara untuk menjamin dia tidak akan mengungkapkan masalah ini. Budak serigala, datanglah, kata Chen Xiang dengan senang sambil tersenyum, dan melemparkan 100 bis dan ke arah dia. Manusia serigala segera menelannya setelah menerimanya. Chen Xiang menyentuh kepalanya dan mulai mencari ingatannya. Menghilang, teriak Chen Xiang. Budak serigala jatuh sakit di kepalanya sebelum pingsan. Chen Xiang menggunakan Grasping Soul Devil Curse untuk menghapus ingatan manusia serigala tentang apa yang terjadi sebelumnya, yang merupakan salah satu Grasping Soul Devil Curse yang nyaman digunakan. Jika Anda menggunakan Grasping Soul Devil Curse untuk mencari memori Wan Xuan, Anda mungkin telah belajar banyak hal yang tidak terduga. Kata Bai Youyu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, tidak masalah, aku masih memiliki banyak kesempatan, bukankah dia memiliki 3 murid lain? Mereka harus berdoa agar tidak bertemu denganku. Di tempat seperti itu, Chen Xiang tidak memiliki apapun untuk menjadi khawatir, dan selama dia bertemu salah satu murid Wan Quan, dia akan mencoba membunuh mereka. Lagi pula, di tempat ini korban tidak dapat dihindari, dan selama tidak ada yang tahu itu dia, bahkan jika Wang Quan mencurigainya, dia tidak akan berani bertindak melawannya. Budak serigala cepat bangun, dia sudah lupa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ingatan terakhirnya adalah ketika Chen Xiang memetik buah-buahan, dan mayat Wan Xuan sudah dibuang oleh Chen Xiang. Budak-budak, apakah iblis jahat lainnya juga menyukai pil obat yang saya berikan kepada Anda? Tanya Chen Xiang. Iya, pil itu berguna bagi kita, dan aku mendapatkan energi dan meskipun ranah ini juga memiliki spirit ki, tapi sulit bagi kita untuk menyerapnya. Spirit ki melayang di langit, dan jika itu datang turun itu akan menjadi sangat berlumpur, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan sedikit spirit ki murni dari itu, dan menguasai pil obat dapat membiarkan saya memperoleh sejumlah besar energi murni.
Budak serigala berkata. Chen Xiang menggosok hidungnya dan bertanya, jika saya menaruh pil di sini, apakah iblis-iblis jahat lain dapat menciumnya? Saya ingin menggunakannya untuk memikat iblis jahat yang memiliki hati iblis, dan menghindari kesulitan mencari mereka sendiri. Dia saat ini memiliki 53 hati iblis, dan dia jelas tahu betapa sulitnya mendapatkan begitu banyak hati iblis sehingga dia sangat percaya diri. Mereka pasti akan menciumnya. Ketika iblis jahat muda menemukan hal-hal yang baik, mereka biasanya akan memberitahu komandan mereka untuk datang mengambilnya, membuat komandan mengambilnya secara pribadi, yang lebih aman, dan komandan juga akan memberi hadiah kepada iblis-iblis jahat muda itu. Jika iblis-iblis muda itu menyimpannya untuk diri mereka sendiri setelah menemukannya, konsekuensinya akan sangat parah jika diketahui oleh komandan. Chen Xiang mengangguk, aku ingin menemukan tempat di mana banyak suku sering lewat, sehingga perangkapku dapat menarik banyak komandan. Ngarai kayu hitam, itu jalan menuju Sungai Roh, dan banyak setan jahat muda dan komandan sering melewatinya untuk pergi ke Sungai Roh. Tempat apa itu Sungai Roh? Tanya Chen Xiang. Itu adalah sungai yang sangat berbahaya, tetapi sungai ini dapat melepaskan banyak roh Qi. Jika seseorang jatuh di sungai maka dia akan mati, bahkan setan jahat tingkat raja akan mati jika mereka jatuh di dalamnya. Budak serigala yang ketakutan terus masuk dan berkata, aku pernah melihat iblis tingkat raja jatuh ke dalamnya dan sejak hari itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Chen Xiang membuat budak serigala menuntunnya, dan di sepanjang jalan, Su Meiyao dan Bai Youyu sudah menemukan cara untuk mengubah 51 hati iblis itu dan membuat penampilan mereka berbeda dari sebelumnya, sehingga Wang Quan tidak akan mengenali mereka ketika memeriksa mereka. Hati iblis ini diberikan oleh Wang Quan kepada murid-muridnya, dan Chen Xiang khawatir dia akan mengenali mereka, oleh karena itu dia sangat berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Wan Xuan hanya mendapat satu hati iblis setelah 2 hari masuk, dan meskipun Wang Quan hanya memberinya 50 tapi itu cukup baginya untuk memasuki final. Kata Su Meiyao. Hati iblis itu sangat berguna, Chen Xiang ingin mendapatkan lebih banyak dari mereka, dan jika mungkin, dia tidak ingin menyerahkan yang dia rampok dari Wan Xuan, karena konsekuensinya akan berat jika dia ditemukan. Blackwood Canyon adalah ngarai besar, penuh dengan pohon-pohon hitam besar. Alam misterius ini redup, dan setelah memasuki hutan ini, menjadi lebih gelap, tapi untungnya, ada beberapa tanaman bercahaya dan serangga bercahaya terbang di seluruh Chen Xiang ingin mengatur formasi besar di Blackwood Canyon, sebuah formasi yang membentang melintasi tengah ngarai, dan dia percaya bahwa bahkan iblis tingkat raja pun tidak akan bisa lepas dari perangkap raksasa seperti itu. Jika itu sebelumnya, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu, tapi sekarang dia mendapatkan iblis jahat musuh cermin penekan setan, dan selama dia menggunakannya, dan melepaskan iblis penindas ganas Yuan Qi di dalamnya, maka dia akan menjadi tak terkalahkan di dalam formasi. Pengaturan formasi memerlukan kristal kelas atas, dan dia mendapatkan banyak dari mereka di Pulau Lotus, dan itu cukup baginya untuk membiarkannya beroperasi selama belasan hari. Chen Xiang tidak merasakan tekanan kecil karena dia ingin mengatur arai besar sendiri. Dia ingat bahwa beberapa Grandmaster formasi memiliki asisten yang membantu mereka mengatur susunan. Terakhir kali, Sue Xianxian dan Leng Yulen bekerja sama untuk mengatur arai. Smelly Dragon, bantu aku sebentar. Chen Xiang hanya memiliki Long Sui untuk membantu. Selain dari fakta bahwa dia cukup kuat, dia memiliki indera ilahi yang cukup kuat, menjadikannya asisten terbaik. Padahal, tidak kompeten seperti Su Meiyao dan Bai Youyu dalam arai, mereka cukup cerdas. Hanya saja mereka lemah. Chen Xiang khawatir akan keselamatan mereka. Meski enggan Long Sui, dia masih keluar dengan jujur di bawah paksaan dan bujukan Chen Xiang. Mata budak serigala itu melebar dengan penampilan tiba-tiba seorang gadis kecil berusia 12 tahun. Long Sui mengejeknya dengan lembut ketika dia berkata, apa yang kamu lihat, cepat lakukan apa yang aku katakan. Budak serigala merasa aneh memperhatikan bahwa gadis kecil yang lucu ini tidak takut padanya. Chen Xiang mengangguk padanya, menunjukkan padanya untuk mengikuti perintah Long Sui. Dengan demikian, budak serigala mulai menggali tempat yang ditunjuk, di mana digambar adalah beberapa simbol oleh Chen Xiang. Secara keseluruhan, total 4 lubang dalam harus digali. Chen Xiang ingin mengatur arai ilusi di sini dari ingatan 4 Grandmaster yang bisa menjebak seseorang sampai mati. Korban jebakan akan menemui labirin begitu mereka memasuki barisan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar. Sedangkan Chen Xiang bisa melihat semuanya dengan jelas, dan mengendalikan jajaran ofensif di dalam jajaran ilusi untuk membunuh korban. Tentu saja, dia juga bisa menyerang korban dari luar. Arai ini sangat besar, itu seperti sungai melintasi ngarai hutan yang gelap. Untungnya, proses menyusun arai tidak begitu rumit.
Hal pertama yang harus dilakukan Chen Xiang adalah mengukir pola roh di tanah, yang baginya cukup mudah. Chen Xiang menggali banyak terowongan silang kecil di bawah tanah dengan melepaskan sejumlah bola api dan mengendalikannya setelahnya. Terowongan kecil ini cukup besar untuk dilewati tikus. Faktanya, pola roh esoteris inilah yang membentuk susunan tersebut. Namun, Chen Xiang tidak memahami pola roh ini atau dia tidak tahu bagaimana dia harus menggabungkan mereka. Namun, dia tahu bahwa pola roh ini diperlukan untuk membentuk arai. Jadi, dia hanya menyalinnya. 1 hari telah berlalu setelah dia selesai mengukir pola roh di bawah tanah di pusat ngarai hutan gelap. Sementara itu, Long Sui sudah menggali 4 lubang sesuai dengan tempat yang ditandai olehnya. Karena Long Sui dan manusia serigala telah bekerja bersama, mereka lebih cepat daripada Chen Xiang. Tiba-tiba, sinar cahaya menyilaukan melintas di hutan yang gelap gulita. Setelah itu, Chen Xiang mengeluarkan cukup banyak batu kristal kelas atas yang relatif lebih besar dan melemparkannya ke Long Sui sebelum dia berbicara. Tarik roh ki dari batu-batu kristal kelas atas ini dan kondensasi menjadi bentuk cair, dan kemudian, tuangkan di dalam lubang itu. Itu tidak sulit untuk Long Sui, sebaliknya, itu membosankan. Dia mendengus saat dia menangkap batu roh dan membuat dirinya sibuk. Chen Xiang ekstra hati-hati karena ini adalah arai pertamanya dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia juga mengeluarkan batu kristal kelas atas dengan cepat dan mengeluarkan spirit ki murni keluar. Dan kemudian, dia membiarkan roh ki dalam bentuk cair melewati lubang-lubang itu dan masuk ke terowongan pola roh yang telah digali di bawah tanah setelah memadatkan roh ki dalam jumlah besar ke dalam bentuk cair. Pola roh itu tidak berbeda dengan lubang tikus, menutupi seluruh tanah dalam jaringan silang dari bawah. Setelah pola roh ini dipenuhi dengan energi, susunan akan setengah jalan. Langkah ini relatif lebih cepat, hanya saja konsumsi batu kristal kelas atas terlalu banyak. Setelah semua pola roh telah dipenuhi dengan banyak roh ki, Chen Xiang mengubur semua lubang kecuali satu, di mana ia menempatkan batu kristal kelas atas yang relatif lebih besar karena merupakan dasar dari susunan. Chen Xiang dan budak serigala pergi jauh dari sini setelah mengubur lubang terakhir juga. Faktanya, arai adalah semacam langkah terakhir, yang mengaktifkan arai besar ini, yang mana, sebagian besar dari roh seseorang harus menyatu dengan spirit ki di dalam pola-pola roh di bawah tanah. Sejalan dengan kenangan 4 Grandmaster susunan itu, Chen Xiang melepaskan indera ilahi dan menuangkannya ke dalam susunan arai di tengah, membiarkan indera ilahi mengalir ke semua pola roh, dan dengan demikian mengendalikan roh ki di dalam dan mengompresnya bersama-sama, dan bahkan mengintegrasikannya juga. Proses ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Chen Xiang karena setengah dari akal ilahinya telah dikonsumsi pada awalnya. Namun, konsumsi roh ki perlahan menurun banyak pada akhirnya dan arai secara bertahap di bawah kendalinya. Akhirnya, kata Chen Xiang, menatap depan ketika dia berdiri di atas pohon. Ketika susunan besar terbentuk, susunan ilusi menutupi sebagian besar ngarai hutan gelap dari pusat. Sementara itu, Chen Xiang mulai menggunakan imajinasinya untuk menciptakan alam mimpi. Arai ilusi adalah jenis arai yang sangat istimewa. Pikiran siapapun akan terpengaruh begitu mereka memasuki area efek arai. Meskipun segala sesuatu yang ditemukan di dalam arai diciptakan dari imajinasi Chen Xiang, itu akan muncul sangat nyata dalam pikiran korban, dan oleh karena itu, persyaratan akal ilahi untuk meletakkan arai ilusi sangat tinggi. Chen Xiang memasukkan adegan yang dia bayangkan ke dalam arai-arai. Sekarang, selama seseorang memasuki arai ilusi, mereka akan menghadapi beberapa hal yang tidak ada di dalam. Dan semua ini diciptakan dari imajinasi Chen Xiang. Satu-satunya alasan mengapa para korban akan percaya bahwa semua yang ada di dalamnya adalah benar adalah bahwa pikiran mereka telah mengalami serangan, dan dengan demikian, kesadaran berbagai master akan muncul di pikiran mereka. Dunia mimpi yang dibayangkan Chen Xiang memiliki langit biru yang indah, dan taman yang dipenuhi dengan segala jenis tumbuhan langka dan berharga. Itu sangat indah dan memiliki roh ki yang sangat kaya. Selama seseorang memasuki arai sendirian, ia akan benar-benar terpesona. Inilah yang menjadi bagian terpenting dari rangkaian ilusi. Hanya beberapa seniman bela diri dengan akal ilahi yang sangat kuat yang bisa membedakan antara benar dan salah. Jelas, Chen Xiang tidak akan terpengaruh oleh arai karena diatur sendiri. Chen Xiang masuk ke dalam barisan, membawa tas besar 100 bis dance, yang ia tempatkan di satu tempat, untuk menyebarkan aroma pil-pil itu dan memikat iblis-iblis jahat itu di sini. Di masa lalu, harimau putih kecil juga dipikat oleh 100 bis dan setiap binatang buas yang menyukai 100 bis dan akan mengalami kesulitan menahan godaan semacam ini, apalagi setan jahat yang ingin memiliki energi murni. Agar iblis-iblis jahat itu tidak merasakannya,
Chen Xiang melubangi batang pohon besar dan mengatur susunan perisai untuk mencegah bocornya auranya dan budak serigala. Dan kemudian, memonitor susunan ilusi melalui lubang kecil. Pada awalnya, indera ilahi Chen Xiang sangat kuat, yang menjadi lebih kuat dengan bantuan energi yang tersimpan dalam pola roh itu. Dengan demikian, bahkan apa yang disebut setan jahat akan sulit untuk keluar dari rangkaian ilusi ini, mereka akan merasakan semua yang mereka lihat sangat nyata begitu mereka berada di dalam. Tidak lama kemudian, Chen Xiang merasakan sekelompok setan jahat mendekat. Budak serigala berkata, sambil mengambil napas dalam-dalam, ini bau beruang bodoh itu. Apakah orang ini memiliki hati iblis? Tanya Chen Xiang. Iya, dia lebih kuat dari aku juga. Jika saya benar, dia harus pergi ke Sungai Roh bersama dengan sukunya untuk bercocok tanam, jawab budak serigala. Chen Xiang agak gugup karena ini adalah pertama kalinya dia mengatur arai. Namun, tidak peduli apa kekhawatirannya, itu tidak akan membantu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar, menunggu mangsa jatuh ke dalam perangkap. Chen Xiang memperhatikan sekelompok iblis jahat dari jauh, mendekati barisan ilusi dengan waspada. Segera, mereka akan memasuki arai ilusi. Chen Xiang mencengkeram mirror brilian penekan setan di tangannya erat-erat dalam kecemasan. Begitu iblis-iblis jahat itu berada di dalam barisan ilusi, sudah waktunya bagi dia untuk menyerang mereka dengan cermin yang cemerlang. Perasaan yang indah muncul dalam kesadaran Chen Xiang setelah iblis jahat yang lebih besar dengan tubuh beruang dan kepala manusia berjalan ke arai ilusi. Pada saat ini, ia terhubung dengan arai ilusi, memungkinkannya untuk merasakan segala sesuatu di dalam arai ilusi. Tiba-tiba, ledakan sorakan bergema di kejauhan. Chen Xiang sekarang tahu bahwa pengaturan susunan ilusinya berhasil ketika iblis-iblis itu terpesona oleh ilusi yang indah dan subur. Pada saat ini, mereka berlari gila-gilaan tentang hutan, bersorak-sorai. Melihat dari jauh, mereka tampak gila dan kerasukan. Ini hanyalah arai ilusi yang paling dasar. Arai ilusi tingkat atas bahkan dapat membuka ruang yang bisa menjebak siapapun yang memasuki ruang ini sampai mati, kata Su Meiyao. Chen Xiang memerintahkan budak serigala untuk menunggunya di sini sebelum dia diam-diam memasuki barisan ilusi, diam-diam mendekati iblis-iblis jahat yang telah tertipu oleh ilusi itu, menggunakan mirror brilian penekan setan. Si beruang sama sekali tidak bodoh, dia tidak bersorak seperti yang lain, meskipun dia juga bisa melihat pemandangan indah pohon-pohon roh yang melimpah dan buah-buahan roh di sini. Semuanya di sini terasa sangat nyata bahkan setelah menyentuh mereka. Buah-buahan juga sangat lezat, begitu lezat sehingga setan-setan jahat yang lebih rendah itu telah memetik banyak buah dan tertawa terbahak-bahak saat mereka makan. Namun, itu semua hanya ilusi. Mereka dapat merasakan hal itu karena pikiran mereka menipu mereka, panca indera mereka semuanya dipengaruhi oleh pikiran mereka, itulah satu-satunya alasan mereka telah tertipu dengan begitu sukses. Chen Xiang berubah menjadi iblis jahat. Saat ini, tidak hanya dia bisa berubah menjadi iblis jahat dengan teknik 72 transformasi, dia juga bisa berubah menjadi binatang buas berukuran besar serta orang lain. Namun, dia belum mencobanya. Sekelompok setan jahat tertawa terbahak-bahak di hutan gelap. Mereka tampak sangat aneh karena mereka tampaknya makan beberapa hal transparan, yang membuat Chen Xiang diam-diam tertawa. Chen Xiang mengeluarkan mirror brilian penekan iblis saat dia menyelinap di belakang beruang itu. Setelah itu, dia mengaktifkan cermin cemerlang yang mengarah ke kepala pembawa beruang. Si beruang ganas memutar kepalanya, tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat dari Suppressing Devil Brilliant Mirror. Kemudian, kepala beruang itu menghilang ke udara. Itu seperti semburan api panas yang membuat pilar lilin langsung menghilang. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak saat dia membungkus tangannya dengan menekan iblis Yuan Qi sebelum menusukkannya ke dada pembawa dan mengambil hati iblis keluar. Setelah itu, dia meninggalkan arai ilusi dalam sekejap. Setelah dia pergi, dia mengubah susunan ilusi menjadi labirin dan membiarkan setan-setan jahat yang lebih rendah itu terperangkap di dalam. Sangat lancar, setan-setan jahat yang lebih rendah itu dibawa ke kedalaman arai ilusi oleh labirin. Dan karena dinding labirin dibangun dari kekuatan yang dilepaskan oleh arai, itu sangat sulit untuk menerobosnya. Arai itu diatur menggunakan banyak batu kristal kelas atas, itu sangat kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Xiang kembali ke budak serigala dan terus menunggu gelombang setan jahat berikutnya tiba. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama beberapa hari ini, Chen Xiang telah memperoleh 5 hati iblis melalui perangkap yang indah ini. Dan sekarang, banyak iblis jahat juga terjebak di dalam barisan ilusi. Akan mudah diperhatikan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini,
Bai Youyu dan Su Meiyao memikirkan cara yang baik untuk membunuh iblis jahat yang lebih rendah ini dan itu adalah untuk menghaluskan hati iblis dengan menggabungkan energi murni di dalam tubuh mereka melalui Brilliant Flame Dragon Furnace. Dengan demikian, Chen Xiang memperoleh banyak bola energi hijau setelah masuk ke dalam dan membunuh iblis jahat yang lebih rendah. Jika dia tidak mengumpulkan mereka dengan cepat, bola energi ini akan benar-benar menghilang. Chen Xiang segera mengumpulkan bola energi ini di dalam Brilliant Flame Dragon Furnace setelah membunuh iblis jahat yang lebih rendah. Pada saat ini, Chen Xiang telah menempatkan lebih banyak umpan, sebagai hasilnya, bahkan 3 kumpulan setan jahat datang dalam sehari, semuanya dipimpin oleh seorang tuan. Namun, pada akhirnya, mereka menjadi mangsa Chen Xiang dan terbunuh di dalam barisan ilusi. Sama seperti itu, waktu berlalu. Sekarang, hanya 1 hari tersisa untuk akhir putaran. Selama hari-hari ini, Chen Xiang telah mengumpulkan total 15 hati iblis dengan arai ilusi itu. Dan saat ini, dia memperbaiki bola energi yang diperoleh dari membunuh setan jahat yang lebih rendah. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia akan mendapatkan hati iblis yang lebih banyak karena bola energi iblis jahat terlalu banyak. Akhirnya selesai. Meskipun ini bukan hati iblis yang asli, mereka kelihatan sama saja. Chen Xiang telah memurnikan total 15 hati iblis. Sekarang, jumlah total hati iblis di tangannya hanya 32, dan dia masih cukup cepat. Adapun yang lain, orang bisa membayangkan. Jika dia tidak membunuh Wan Xuan, dia tidak akan bisa memperoleh 51 hati iblis, dan karena itu, dia benar-benar tidak akan bisa memasuki final. Ada pria besar datang, itu yang disebut raja. Seru Chen Xiang dengan terkejut, seketika jantungnya berdebar kencang. Orang ini secara tak terduga disertai oleh 20 pengiring dan mereka semua memiliki hati iblis. Chen Xiang tumbuh lebih bersemangat. Namun, dia khawatir susunan ilusinya akan rusak. Raja iblis-iblis itu memang sangat kuat. Menurut pendapat Chen Xiang, dia tampaknya berada di tahap akhir dari Tempering Realm. Liao Shaoyun, musuh yang telah mengukir sosoknya di hati Chen Xiang juga memiliki kekuatan yang sama. Saat ini, Chen Xiang hanya dalam tahap awal dari alam bela diri roh. Di atas Spirit Martial Realm adalah Soul Martial Realm, di atasnya adalah Realm, Tempering Realm. Dia masih memiliki jalan panjang. Tenang, Chen Xiang meraih Mirror Brilliant penekan setan. Jika dia bisa membunuh 21 setan jahat di dalam rangkaian ilusi, dia akan bisa mendapatkan 21 hati iblis, ditambah dengan 32 hati iblis dari sebelumnya, jumlah total hati iblis di tangannya juga akan melampaui tanda 50. Itu akan terlalu banyak. Great King, apakah kita ditipu? Selama hari-hari ini, para bajingan manusia telah membantai banyak jenis kita. Mereka menargetkan hati iblis kami, kata iblis jahat dengan kepala harimau dan tubuh manusia. Tidak perlu takut, bajingan manusia ini tidak sekuat itu. Mereka dapat dengan mudah berurusan dengan Anda, tetapi bukan saya. Di sini, saya yang terkuat, kata pemimpin itu. Dengan tubuh bagian bawah dari seekor kalajengking besar, tubuh bagian atas manusia, 2 tiang untuk tangannya, dan ekor beracun yang bergetar, Raja Iblis jahat ini terlihat cukup menakutkan. Iblis jahat yang lebih besar di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Setelah bertemu dengan apa yang disebut Raja Iblis jahat untuk pertama kalinya, Chen Xiang sekarang ingin menguji arai ilusi dan Suppressing Devil Brilliant Mirror. Dia sudah lama menunggu hari ini. Raja Skorpion beracun, raja yang paling dekat dengan ngarai hutan gelap. Dia mungkin datang untuk memeriksa hilangnya banyak pemimpin suku. Setelah menangkap bau Poisonous Scorpion King, mata budak serigala berkedip dengan tatapan ketakutan. Chen Xiang, di sisi lain, pergi dan dengan hati-hati menyelinap ke arai ilusi. Pada saat ini, Raja Skorpion beracun dan rombongannya belum tiba. Namun, aroma Hundred Beast Dance terlalu menggoda untuk setan jahat dan binatang buas. The Hundred Beast Dance mirip dengan energi murni untuk mereka. Setan dan iblis jahat semua bisa membedakan 100 beast dan dari baunya. Selanjutnya, mereka bisa mencium baunya dari ribuan li. Ayo pergi. Apa yang harus kutakutkan dengannya di sini? Teriak Raja Skorpion beracun dengan suara nyaring saat dia berjalan ke arah depan. Pada saat ini, Chen Xiang telah berhenti mengoperasikan arai ilusi. Dia sedang menunggu semua iblis jahat masuk, baru kemudian dia akan memulainya. Kalau tidak, iblis jahat di belakang akan merasakan sesuatu yang tidak benar dan karenanya, tidak akan masuk. Menonton semua iblis jahat memasuki area efek ilusi, Chen Xiang bersorak dalam hatinya saat dia mengaktifkan arai ilusi, hanya untuk melihat Raja Skorpion beracun dan 20 iblis jahat itu segera membuat keributan, karena mereka tiba-tiba muncul di dalam sebuah ngarai yang sangat indah.